Saudara, setiap kali kita dengar firman, pasti firman bangun sesuatu dalam hidup kita. Itu nggak mungkin enggak. Jadi kalau kita duduk dengar firman, pasti ada yang dibangun di dalam kehidupan setiap kita. Dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam apapun yang ada dalam hidup kita. Jadi firman tidak pernah gagal membangun sesuatu dalam hidup kita. Tinggal kita membuka hati kita sehingga apa yang dibangun oleh firman itu sungguh-sungguh terbangun dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita nggak bisa bertahan dalam hidup ini kalau kita tidak izinkan firman membangun sesuatu dalam hidup ini, Saudara. Pada akhirnya kemampuan-kemampuan kita itu harusnya terkoneksi dengan kemampuan yang datang dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satu kemampuan yang firman selalu lakukan bagi siapapun yang mendengarnya adalah kemampuan ini, Bapak Ibu. Saya sebut ini, kemampuan untuk menunggu. Nah, menunggu. Semua punya kemampuan menunggu berbeda-beda. Makanya ada orang bilang, ada yang sumbu pendek, ada yang sumbu panjang. Kemampuan nggak pernah sama. Kita duduk, tapi kemampuan menunggu itu bisa beda-beda. Nah, firman bukan hanya memberkati hidup kita aja, membuat hidup kita lebih baik, tapi firman juga membangun kemampuan menunggu yang lebih baik, keterampilan menunggu yang lebih baik. Saudara, ini menarik. Kenapa? Sebelum saya teruskan, coba saya mau tanya di ruangan ini, siapa yang sangat hobi dan suka nunggu? Boleh angkat tangan, Bapak Ibu? Jadi nunggu tuh suka banget. Wah, luar biasa, Pak. Hormat. Ya, jadi kalau ada orang, wah saya lagi stres nih, gimana ya biar gak makin stres? Gampang, nunggu aja. Tunggu aja. Jadi nunggu tuh satu hobi yang luar biasa tuh langka gitu. Tapi kita gak bisa menghindari yang namanya nunggu. Suka tidak suka, siap tidak siap, nunggu itu gak bisa ditengking. Tolak dalam nama Yesus semua waktu nunggu, gak bisa. Kalau saudara mau pulang ibadah, minimal saudara harus nunggu saya selesai khotbah, betul gak? Jadi gak mungkin bisa. Nah, saudara, banyak problematika dalam hidup ini bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi karena kita gak mampu nunggu waktu yang terbaik. Nah, kenapa kita perlu duduk dan dengar firman? Supaya bukan pengetahuan aja yang kita terima, tapi durasi nunggu kita itu makin hari makin kuat. Kalau kita mau jujur ya, anak-anak sekarang susah nunggu. Susah nunggu. Duduk, diam 10 menit, gak ngapa-ngapain, nunggu aja, itu susah. Coba bayangin kalau minggu depan kita datang ibadah, khotbah 35 menit, semua jemaat hanya duduk, diam, nunggu apa yang Tuhan mau kasih. Diam aja nunggu, wah itu susah. Karena kemarin saya buat tes ke ponakan-ponakan saya belikan es krim kalau ada yang bisa tahan 15 menit atau 10 menit, duduk diam aja. Baru 2 menit kaki udah goyang, badan udah goyang, susah. Padahal menunggu menentukan banyak hal dalam hidup ini. Banyak orang gak ngalami hal terbaik, banyak orang kehilangan kesempatan terbaik karena kemampuan nunggunya itu tidak terbangun dengan baik. Kenapa saya berani berkata firman selalu bangun kemampuan, salah satunya menunggu. Saudara, Alkitab yang kita pegang itu terdiri dari 2 bagian, betul? Ada perjanjian lama dan ada juga perjanjian baru. Jadi yang Bapak Ibu terima detik ini juga adalah janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, waktu saudara terima janji Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Waktu janji itu sudah jadi bagian dalam hidup kita. Apa yang orang lakukan setelah terima janji? Nunggu. Betul gak? Saya misalnya gini, saya janji kalau berikutnya saya datang lagi ke Cianjur, saya akan mentraktir Bapak Ibu Saudara semua. Waduh, ini diaminin bahaya nih. Bisa tambah berkurang ini. Tapi andai kata benar, ya, setelah saya berjanji, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Nunggu. Suka tidak suka, siap tidak siap, sebel tidak sebel, nunggu sampai waktunya datang. Nah, sama dalam Tuhan,
ada janji Tuhan. Oh, semua semangat di sini. Tapi habis itu ada yang namanya ruang tunggu. Nunggu. Di sini banyak orang gagal. Di ruang tunggu biasanya Matius, Markus, Lukas, khotbah-khotbah itu hilang semua. Setelah nunggu, baru janji digenapi. Janji digenapi. Gak ada janji digenapi yang punya jalur khusus. Oh Pak, mohon maaf, untuk urusan surga saya orang dalam. Gak bisa. Saudara ngurusin pakai orang dalam mungkin bisa. Administrasi di kelurahan mungkin bisa. Saudara mau jalur pendidikan, jalur cepat, bisa. Urusan Tuhan, mohon maaf, tidak bisa. Nunggu adalah nunggu. Amin. Tadi kita sudah dengar bahwa semua kita sejak dalam kandungan ibu kita sudah ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita sejak kita dalam kandungan. Bapak Ibu, proses indah apa yang dialami semua manusia ketika ada dalam kandungan ibunya? Proses apa kira-kira? Nunggu. Betul? Gak ada satu pendoa, pendeta, atau siapapun mampu berdoa kepada seorang ibu hamil 3 bulan, lalu doanya adalah tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Bulan keempat lahir normal, sehat, tidak bisa. Kalau mau sehat, nunggu. Betul, saudara? Gak ada orang bisa doakan anaknya yang 3 bulan. Dalam nama Yesus, ini tahun percepatan. Tahun Yobel, tahun kebebasan. Bulan keempat ikut maraton dia. Gak bisa. Tunggu. Itu adalah proses kehidupan yang jarang orang hargai hari-hari ini. Setuju, saudara? Sedangkan gak ada aspek dalam hidup kita yang gak ada nunggunya. Sebelum saudara datang ke gereja, mungkin kalau di rumah saudara terdapat lebih dari 3 orang atau 4 orang yang ngantri mandi lah minimal. Itu pun nunggu. Datang ke sini pun itu lampu merah, bukan lampu taman Bapak Ibu. Artinya kalau lampu merah, tunggu. Gak ada orang berdoa, Tuhan kemanapun saya pergi, selalu lampu hijau. Sulit, nanti kecewa sama Tuhan. Berarti dalam hidup ini ada dari kita pasti hadapi lampu merah. Kecuali suruh terobos tuh, atau lawan arah. Artinya nunggu hal yang harus kita sukai. Wah, enak banget tuh sebenarnya. Menunggu adalah hal yang harus kita hormati. Tadi dikatakan oleh Pak Arifin, manusia itu diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Artinya kita ada. Awal manusia nunggu 6 hari. Udah dari sananya kita itu didesain dengan sebuah situasi apapun nunggu. Makanya gini, jangan buru-buru untuk memutuskan hal instan dalam hidup kita. Tadi kita sudah dengar kesaksian saudara ya, 7 tahun saya nunggu menjawab panggilan Tuhan. 7 tahun itu jadi kalau jadi kepala komselnya pusing tuh, 7 tahun baru tobat, 7 tahun nabur terus, ya. Ada yang 20 tahun, ya kan? Ada yang 1 minggu, ada yang 30 tahun, semuanya ada. Saudara, hebatnya Yesus, kemampuan nunggu kita berubah. Bayangin kalau Tuhan itu tidak mampu nunggu, mungkin kita nggak ada yang duduk hari ini. Emang manusia kamu aja di dunia ini? Itu kalau Tuhan marah dia, dia baper gitu. Emang kamu aja. Gitu. Tapi jujur kita semua dapat anugerah karena apa? Karena Tuhan mau nunggu. Meskipun orang sekeliling kita nggak mau nunggu. Orang sekeliling kita maunya cepet, tapi Tuhan nunggu. Saudara, ini saya sampaikan satu informasi menarik hari-hari ini. Karena saya pimpin yayasan, namanya Yayasan Ayah Hadir. Saya temukan banyak orang tua hari ini tuh sulit bahagia. Kenapa? Karena banyak orang tua meletakkan kebahagiaannya
pada keberhasilan dan kegagalan anak-anaknya. Contoh, orang tua ngomong gini ke anaknya, "Nak, kalau kamu rajin sekolah minggu, kalau kamu pinter di kelas, kalau kamu masuk sekolah yang baik, kalau kamu nanti kuliah di kuliah yang baik, dan kalau nilaimu nanti mengalahkan sepupu-sepupumu itu." Bangga ini papa mama. Bangga. Itu biasanya normal. Lalu ada kalimat akhirnya, "Tapi jangan sekali-kali kamu gagal. Jangan sekali-kali nilaimu jelek. Jangan sekali-kali kamu bikin malu." Bikin malu orang tua dan bikin malu marga. Wah, gitu. Marga itu udah beda. Jadi orang tua tidak lagi bahagia langsung pada Tuhan, tapi meletakkan kebahagiaannya pada pundak keberhasilan dan kegagalan anak-anaknya. Nah, sedangkan banyak orang tua tidak mampu nunggu untuk melihat anak-anaknya ini bertumbuh dalam waktunya masing-masing. Makanya saya sangat tidak setuju dengan cerita maling kundang. Karena maling kundang itu gini, saudara, emang lebih gampang mengutuk anak dibanding nunggu waktu mereka itu berubah dan capai sesuatu. Betul kan? Lebih susah. Makanya hari ini, percaya saya, ngajak anak-anak ke acara keluarga itu makin susah. "Pak, anak saya introvert, kalau diajak ke acara keluarga ada aja alasannya." "Enggak Bu, itu kalau main futsal mah semangat dia, kalau main badminton semangat." Karena buat anak-anak sekarang, saudara, acara keluarga itu bukan hanya ajang kumpul aja. Tapi mereka bilang gini, awalnya ngumpul Kak, ujung-ujungnya saling pamer biasanya gitu. "Sekolah di mana kamu?" "Negeri." "Hah? Negeri?" "Lihat sepupu-sepupumu, itu swasta semua. Nggak ada sejarah keluarga kita sekolah di negeri, cuma kamu aja gitu. Kuliah di mana? Apa jurusannya?" Loh, nggak ambil seperti yang seharusnya. Siapa calon kamu? Kerja di mana? Gerejanya di mana? Siapa pendetanya? Berapa jumlah jemaatnya? Nah, nggak ada ukur. Ya orang mundur, acara keluarga nggak ada. Orang tidak bisa lagi menghormati proses menunggu, lalu bisa bahagia. Kita lihat ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat, mari kita lihat bersama-sama. Saudara, sebelum kita baca, siapa percaya Yesus guru yang baik? Amin. Nah, Yesus ngajar banyak hal sama muridnya, ini kelas terakhir. Jadi ini kalau ujian, ini ujian terakhir. Jadi materi ini adalah proses ujian terakhir kalau orang mau jadi murid Tuhan dan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa seperti murid-muridnya. Kita baca sama-sama, hitungan ketiga, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan, ia menyuruh, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Apa kelas terakhirnya? Jangan kemana-mana, tetap di Yerusalem, diam di sana, ngapain? Nunggu janji Bapa. Jadi ruang tunggu itu kelas terakhir murid-murid. Jadi jangan bicara dulu tentang hidup yang makin diberkati, kesehatan yang makin diberkati, kalau kemampuan nunggu kita nggak kita upgrade bersama Tuhan tiap hari, kita nggak akan pernah bisa menikmati blessing yang ada di tangan kita. Berkat hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang tahu menunggu. Kalau saudara ingat berita beberapa tahun yang lalu, seorang musisi terkenal mempercayakan kunci mobil pada anaknya umur 13 tahun. Apa yang terjadi? Jagorawi ditabraklah beberapa mobil. Nggak mau nunggu, masih 13 tahun, belum. Jangan ditabrak demi blessing, jangan ditabrak demi pencapaian, jangan ditabrak demi sesuatu yang bisa kita nikmati proses tunggu itu. Sudah. Jadi itu kan cukup beda signifikan hari ini. Orang hari ini mungkin ya mau melayani dimanapun jadi gampang karena bisa ada fast track gitu, jalur cepat aja. Jadi pastoran bisa, jadi ini bisa. Dulu nggak bisa, semua harus melewati nunggu yang lama. Beda proses, beda hasil.
Yang setuju katakan amin. Betul gak? Kan saya jadi ingat kata-kata opa saya. Kamu nih enak sekarang ya. Sekolah tinggal sekolah. Dulu opa, bahas opa nih. Jalan 2 kilo dulu kalau mau ke sekolah. Jual es lilin dulu. Gak semudah itu. Gak ada GoFood. Gak ada top up, gak ada upgrade. Mau tidak mau belajar yang namanya nunggu. Amin. Amin. Ya, jadi jangan dibebas gitu. Saya ngerti sekarang orang tuh gergetan gitu. Kan kalau bisa cepet ngapain nunggu sih gitu kan. Makanya satu poin lagi, orang tuh banyak menghindari acara keluarga karena selalu ditanya gitu, kapan nikah, kapan nih mama mata gemes nih mau udah ya gitulah ya. Saudara, ada orang bilang mending ditertawakan orang karena kita tidak menikah atau lama menikah dibanding cepat nikah nggak bisa ketawa habis itu, betul? Cepet sih, cuma nggak bisa ketawa aja tiap hari, gitu. Ya, jadi ini bukan masalah siapa cepet, siapa lambat, siapa dapat duluan, siapa enggak. Proses untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan harus ada proses nunggunya. Yesus 40 hari di padang gurun. Bangsa Israel, saudara, 40 tahun di padang gurun. Ajarkan anak-anak kita untuk terampil waktu nunggu. Jangan buru-buru buat plan B kalau kita mulai nunggu. Makanya salah satu yang buat orang malas berdoa adalah capek nunggu jawaban doanya. Dijawab nggak ya? Gitu. Jadi kayak harap-harap cemas gitu. Mungkin ada banyak orang yang doa saking lamanya nggak dijawab sampai udah dikubur tuh doa, udah lupa. Nah kalau ada hari ini gali kembali. Siapa tahu itu karena memang belum waktunya. Karena memang ada waktu selalu di mana Tuhan ajar kita untuk nunggu. Kita buka Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Boleh kita baca lagi bersama-sama. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Baik, boleh bantu saya baca bersama-sama. 2, 3. Nyanyian Siara Daud. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lihat kata yang ketiga, saudara. Ada berkat, di dalam berkat ini tidak ada kematian, tidak ada kesengsaraan. Di dalam berkat ini ada kehidupan. Dan luar biasanya dibilang gini, untuk selama-lamanya. Artinya nggak ada batasan dari berkat ini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Saya kalau nggak salah pernah katakan di tempat ini, gunung Hermon dan bukit Sion itu jauh, saudara. Seperti Jakarta ke Bandung. Jadi itu mustahil. Kalau ada embun di puncak pas turun sampai Bekasi itu kayaknya mustahil. Tapi kenapa bisa? Karena Alkitab bilang diperintahkan Tuhan. Bayangkan, dia perintahkan badai berhenti. Dia perintahkan yang mati bangkit. Tapi dia perintahkan berkat juga dalam kehidupan setiap kita. Dan kita jujur, semua kita butuh berkat itu, amin. Nah, saudara, tapi kita perlu lihat bagaimana sebuah sistematis dalam berkat ini. Sebelum saya lanjutkan, saudara, saya itu bertobat tahun 2000-an. Nah, dulu ada satu lagu favorit saya, saudara. Lagunya bunyinya gini, anggur baru tercurah, penuhi umatnya, ya, dengan sukacita. Nah, WL itu dari Sabang sampai Merauke, biasanya gayanya sama. Apa itu? Ciprat-ciprat. Dulu gitu tuh. Ayo angkat tangannya jemaat. Coba ciprat-ciprat kanan kirinya. Anggur baru. Wah, kalau dulu itu bisa sampai ular-ularan tuh kalau ibadah yuk. Saking hebohnya. Gitu kan. Terus biasanya di-upgrade sama WL-nya. Jangan cuma ciprat-ciprat.
Guyur kanan kirinya. Guyur gimana? Saya lihat, orang pakai ember. Anggur baru tercurah, itu kan. Sejak itu saya berimajinasi kalau Tuhan memberkati orang, Tuhan bawa satu ember, lalu cari yang paling butuh berkat, lalu biur. Begitu tuh cara Tuhan memberkati. Menurut lagu tersebut. Menurut lagu tersebut. Tapi kalau ayat tadi kita baca, ini perhatian baik-baik. Seperti minyak di kepala Harun. Saya boleh tanya, ketika minyak di kepala Harun, janggut ngapain sudah? Nunggu. Karena bukan biur. Mengalir dari atas ke bawah. Jadi kalau baru sampai kepala sebagai janggut, mohon maaf, tunggu. Karena dia meleleh dan mengalir ke janggut. Habis itu leher jubah, ekor jubah paling belakang. Nunggu. Jadi nggak mungkin ada berkat kehidupan di tangan orang yang tidak terampil menunggu. Amin. Tidak akan berhasil. Makanya orang bisa gampang aja dapatkan banyak hal dalam hidupnya. Pelayanan, pernikahan, pekerjaan, tapi proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul saudara? Jadi hormati kalau hari ini Tuhan sedang didik Bapak Ibu. Nunggu. Pak, kalau bosan gimana nunggu? Telan bosannya. Telan bosannya. Gak ada pilihan lain. Kalau capek gimana? Telan capeknya. Tidak ada pilihan lain. Kalau kesel gimana? Telan keselnya. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain selain melatih dan mendidik diri kita sendiri. Enggak buru-buru keluar dari ruang tunggu. Nih, saya mau beritahu Bapak Ibu. Asli kita kelihatan kalau lagi nunggu. Sabar apa enggak? Nah, di ruang tunggu asli itu akan muncul. Kita ini penuh kasih apa enggak? Kelihatan waktu lagi nunggu. Kita ini panjang sabar atau enggak? Kelihatan di ruang tunggu. Ruang tunggu menunjukkan asli kita yang sebenarnya. Betul? Betul, saudara? Makanya hari ini kalau saudara pergi ke beberapa bengkel, ruang tunggunya tuh dicakepin. Free wifi. Bisa ambil makan, minum. Kenapa? Orang ngamuk biasanya di ruang tunggu. Ruang tunggu rumah sakit, ruang tunggu ICU, ruang tunggu salon, ruang tunggu manapun hari ini dipercakap. Karena orang takut emosi meledak-ledak di ruang tunggu. Kapan orang tiba-tiba jadi sumbu pendek? Pas nunggu. Pas nunggu. Makanya kita perlu firman Tuhan untuk mendidik hati dan hidup kita dalam segala aspek dan proses untuk nunggu. Kayak hal-hal yang saya ajarkan sama anak saya, saudara. Sebelum dia belajar Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, saya ajar dia ngantri, sabar, nunggu. Semua tindakan untuk melewati fase nunggu, percaya saya saudara, gak akan maksimal. Sebelum saya di tempat ini saudara, sebelum saya pegang mic dan menyampaikan firman, saya habiskan hampir 5 tahun awal berkhotbah di depan 3 pemakai narkoba, yang pada akhirnya 2 meninggal, 1 mengalami masalah stres. Tiap hari, cuma sama mereka doang. Saya karena mantan pemakai narkoba, saudara, gak gampang dipercayakan untuk pelayanan. Jadi awal-awal kalau datang ke gereja tuh, remote AC, ada, masih ada gitu kan. Jadi waktu orang dipercayakan proses dalam pelayanan 3 bulan sampai 6 bulan untuk bisa dipercaya, saya tuh 2 tahun biasanya. Karena proses. Saudara, pelayanan awal saya kumpulkan uang. Saya belikan tuh stela pengharum ruangan, itu awal pelayanan saya. Jadi tiap hari saya datang ibadah 1,5 jam sebelum. Ya karena nggak ada yang percayain khotbah, main musik segala macam. Jadi saya lakukan adalah mengharumkan ruangan plus mengharumkan toilet. Itu tiap hari.
rapiin kursi semua, itu kerjaan saya, pelayanan saya. Karena nggak dipercayakan asyir pun nggak, nanti kamu asyir orang kabur lagi gitu ya. Ya udah. Setelah ibadah saya habiskan bertahun-tahun untuk pegang mic dengan tidak ada soundnya. Shalom Bapak Ibu pada kursi-kursi kosong. Saya belajar bertahun-tahun dari duduk maju. Saya belajar bertahun-tahun pegang mic. Saya tunggu lama sekali waktu. Jadi saya mendorong setiap kita, saudara, belajar nantikan Tuhan. Menunggu itu pencapaian. Nih, kalau kita buka mata hari ini, ya saudara, terutama di kota-kota besar, hampir semua tuh membangun kebesaran sebagai pencapaian. Pokoknya harus besar gitu, besar segala-galanya. Padahal yang dibangun bukan cuma yang kelihatan, tapi yang ada di dalam kita. Menunggu itu merupakan sebuah hal yang dicapai oleh firman. Saya beri contoh ya Bapak Ibu. Orang tuh jarang kalau kesaksian tuh kayak gini. Shalom Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Saya divonis dokter sakit parah Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan hari ini Bapak Ibu hasil sudah ada. Dan saya mau bersaksi depan Bapak Ibu, hasil dokter menyatakan saya makin parah dari sakit saya sebelumnya. Nah, gak bahagia nanti yang dengar. Padahal saya bisa selesaikan dengan gini. Meskipun saya tidak sembuh, saya percaya satu saat bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Kesaksian yang diekspos adalah kemampuan menunggunya, bukan happy endingnya. Itu kesaksian. Ada lagi bisa bersaksi. Saya mau bersaksi Bapak Ibu, suami saya entah kemana 5 tahun. Puji Tuhan hari ini saya mau bersaksi. Tuhan baik Bapak Ibu, makin gak jelas itu laki-laki kemana. Gak jelas kemana batang hidungnya itu laki-laki. Lalu apa yang mau disaksiin? Sabar. Meskipun sudah 5 tahun menunggu, saya percaya satu saat, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Expose-nya, nunggunya, bukan happy endingnya. Saya takutnya kalau kita selalu melihat pakai happy ending, nanti nggak ada lagi yang mau kesaksian, karena belum happy ending semua, gitu. Padahal masih mau menunggu dan percaya, itu happy ending. Menunggu membentuk iman, menunggu membentuk karakter, menunggu membentuk pola panggilan Tuhan dalam hidup kita. Menunggu membuat sesuatu yang indah terjadi dalam hidup kita. Kadang proses indah gak terjadi di ruang-ruang conference atau kelas, tapi waktu kita nunggu sesuatu yang lama, gak jelas, gak ada juntrungannya. Sampai kapan gak tahu, mesti ngapain gak tahu. Memang seakan-akan pasif. Tapi saya mau beritahu, terjadi sesuatu yang besar di dalam kita. Waktu kita gak buru-buru keluar dari ruang itu. Ini yang terakhir saya saudara. Kita buka Yesaya 40 ayat yang ke-31. Lihat saudara. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, buat saya, dia tunggu. Orang yang menunggu mendapat kekuatan baru. Lihat, dia dapat sesuatu di ruang tunggu. Jadi kekuatan yang baru, jangan berpikir tidak bisa didapatkan kalau kita tidak lagi nantikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi sementara menunggu ada kekuatan yang baru. Dan ini yang luar biasa. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, lihat saya baik-baik. Di ruang tunggu ada 3 aktivitas. Pertama, ada orang yang terbang. Kalau saudara lagi terbang di bawah Tuhan, terbanglah setinggi-tingginya. Terbang tuh gini, baru mau doa, udah dijawab. Kayak semua tuh lancar jaya gitu. Mau kerja, dapat. Mau cari makan, ada orang yang traktir, gitu. Pas lagi butuh sesuatu, ada yang digerakin Tuhan. Itu biasanya penuh linangan air mata bahagia. Tuhan baik banget. Tuhan baik banget. Apa-apa dikasih. Sampai hal-hal kecil Tuhan perhatikan. Dan kita terus dibawa naik luar biasa. Tapi mohon maaf, aktivitas orang percaya
tidak hanya terbang. Dikatakan di sini juga, ada waktunya orang berlari. Itu mulai capek. Minggu lagi, latihan musik lagi, pelayanan lagi, kerja lagi, ketemu lagi customer lagi, ketemu lagi vendor, terus kayak serikan tuh, maju mundur terus, Senin ketemu Senin, Senin ketemu Senin, Senin ketemu Senin, mulai latah gitu, angkat tangan tapi nggak berasa apa-apa, ngomong amin tapi nggak berasa apa-apa, mulai terjadi sesuatu, lari. Kalau lagi lari, larilah sekencang-kencangnya. Tapi ada juga ternyata berjalan. Itu udah mulai capek. Itu udah mulai muak dengan semua yang ada. Udah mulai apa ya, kayak orang mau tenggelam udah di sini nih. Nah, yang jadi masalah waktu kita lagi jalan, orang lagi terbang. Itu kayak orang lagi pecah ban motor, lagi keringetan, lepek-lepek, ada orang lewat, orang lagi dipakai Tuhan, lagi lancar jaya, kita lagi proses. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, gak pernah Alkitab bilang berhenti. Gak mungkin berhenti. Gak akan berhenti. Saya gak tahu, ada yang lagi jalan, ada yang lagi lari, ada yang lagi terbang, ada yang usahanya lagi terbang, puji Tuhan. Ada yang usahanya lagi jalan, puji Tuhan. Ada yang pernikahannya lagi lari, lagi jalan, lagi terbang, puji Tuhan. Yang penting tetap tunggu dan nantikan Tuhan. Saya berdoa gak ada yang capek, gak ada yang letih, gak ada yang nyerah. Waktu lagi nunggu, sampai suatu saat semua yang kita tunggu tercapai. Keluarlah kita dari ruang tunggu. Kita jadi orang yang menggenapi janji-janji Tuhan. Dan kitalah yang disebut berbahagia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi sekali lagi coba kasih senyum yang paling manis pada orang kanan kirinya, lalu bilang selamat datang di ruang tunggunya Tuhan. Mari kita sama-sama saling menguatkan dalam menunggu masing-masing. Oke, baik, rapikan Alkitab saudara dan kita